Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in Summa ila ruhman ammara hadal masjid mubarak Summa ila ruhi walidina wa walidikum Wa amwatina wa amwatikum Wa amwatil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Khususan al-muallif hadal kitab al-imam Nawawi al-Bantani Summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami ولروك حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا أخينا في الله محمد صالح شيخنا جمس وماتك الفاقرة الزوجة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bi khair wal maqalatu salisatu wassalasuna am ba'dil hukama'i Yastaqbilu bnu adama arba'a nuhabatin Yantahibu malakul mauti ruhahu Wa yantahibul warasatu malahu Wa yantahibud dudu jismahu Wa yantahibul khusoma'u amalahu Makalah ke-37 Sebagian hukama berkata Akan menghadapi manusia Kepada 4 perampasan secara paksa Yang pertama Malakal maut akan mencabut paksa ruh seseorang Yang kedua Ahli waris akan mempercepat harta warisan peninggalan orang tuanya. Yang ketiga, cacing-cacing di kuburan akan cepat memakan jisim badan orang di dalam kubur. Yang keempat, musuh-musuh mempercepat merampas hak-hak mereka dengan sebab telah direnggutnya harta mereka, membuka aib mereka, memukul mereka. Dalam makalah ke-37 ini, ulama-ulama hikmah memberikan komentar
secara real manusia akan menghadapi 4 pengambilan paksa dalam kehidupan ini. An ba'dil hukama yastaqbilu benu Adam arba'a nuhabatin. Ini nuhabat bidhammi nun, nu. Wahya allati taglibu, yaitu yang mengalahkannya. Yantahibu ayyakhudhu bil qahri, mengambil paksa, merampas. Yang pertama itu malakul maut ruhahu, malaikat maut yang akan merenggut nyawa seseorang, siap atau tidak siap, berani atau tidak. Malaikat menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk merenggut seseorang. Karena bukan orang yang mencari kematian, tapi kematian yang mencari manusia. Qul fa innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, setiap orang lari dari kematian, tapi kematian akan mencari kamu. Karena itu orang meninggal bukan karena sakit, tetapi karena ajal sudah sampai. Berapa banyak orang sakit bertahun-tahun belum saatnya? Tidak. Orang yang segar bugar, muda belia, saatnya meninggal dunia. Jadi orang mati ini bukan karena sakit, tapi karena takdir Allah. Karena kematian tadi akan mencari, ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng pertahanan yang kokoh, malaikat maut nggak bakal salah alamat. Kalau tukang pos dulu masih bisa salah alamat, salah kirim, gitu kan. Tapi malaikat nggak salah. Oh, orang ini nggak mati-mati masang susuk, kali malaikat kagak takut ngesusuk. Jangan lagi susuk sisik kagak takut. Itu belum waktunya saja seperti itu. Nah, malaikat akan mencabut paksa itu. Sesuai dengan firman Allah yang di penghujung hampir surah Juz Amma itu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat maut mencabut nyawa secara paksa, dan ada juga malaikat yang mencabut dengan lembut bagi orang-orang ahli ibadah yang taqarrub ilallah, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya peluang hidup yang masih ada ini kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah kita. Kita pandai-pandai untuk bersahabat dengan masyarakat, pandai-pandai taqarrub ilallah hingga 2 dimensi kita penuhi. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Itulah sesungguhnya orang-orang yang soleh bisa membagi waktu baik kepada siapapun. Yang kedua, pengambilan secara paksa ini, wa yantahibul warasatu malahu ba'da mautih. Ahli waris akan cepat-cepat mengambil warisan peninggalan orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya belum meninggal, masih kritis, anak rapat masalah warisan. Bukan bagaimana memperhatikan orang tuanya, tapi bagaimana memperebutkan harta peninggalannya. Sesaat menangis, besokannya girang karena banyak hartanya. Itu sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat yang kurang mendalami agama. Nah, karena itu sebagai orang tua harus lebih mengarahkan anak-anaknya dalam nilai-nilai keislaman, dalam nilai-nilai kebaikan. Wariskan dulu mereka ilmu pengetahuan akhlakul karimah, hingga sepeninggal orang tuanya tenang karena dapat kiriman doa, dapat kiriman Fatihah setiap saat, bahkan setiap tahun dibikinkan haulnya
untuk mengenang kebaikan orang tuanya. Mereka pada berkah karena orang tuanya sejak awal sudah merintis, mendidik, mengarahkan anak-anaknya dalam nilai-nilai keislaman. Karena kita sebagai orang tua kalau tidak mewariskan ilmu pengetahuan, akhlakul karimah, saatnya akan terjadi konflik internal di kalangan keluarganya itu. Ini menjadi kewajiban kita. Bahkan alangkah indahnya untuk menghindari konflik selagi orang tuanya masih ada, sudah diberikan hibah masing-masing. Kalau diberikan itu bukan namanya warisan, karena yang memiliki harta masih hidup, masih ada. Kalau hibah mau dibagi rata nggak jadi masalah. Perempuan nilainya 2, laki-laki 2, nggak masalah karena bukan warisan, hibah. Yang tidak boleh sepeninggalnya disamakan, karena Allah berwasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Allah berikan wasiat kepada kamu urusan warisan ini laki-laki 2 berbanding 1 dengan perempuan. Itu sudah pakemnya di dalam surah An-Nisa itu. Tetapi yang namanya hibah, orang tua khawatir kalau peninggal dia ini nggak ada yang bisa lagi masalah mengelola ini, ya udah dikumpulkan. Itu namanya bukan warisan, tapi hibah adanya. Yang ketiga, akan diambil paksa ini yantahibudud jismahu fil qabri. Cacing-cacing tanah akan cepat memakan badan orang di dalam kubur itu. Begitu 3 hari terburai, pecah isi perutnya menjadi santapan-santapan cacing tanah. Bahkan kata Luqmanul Hakim di dalam kitab ini juga dikatakan, innan nas salah satu aslas. Sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3 komponen. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk cacing. Apa 1/3 untuk Allah? Ruhnya kembali kepada Allah. Kalau dia orang soleh, husnul khotimah, orang yang pandai bergaul dengan Allah dan dengan masyarakat, maka ruhnya fi'illiyin, ditempatkan di tempat yang tinggi, di tempat yang terhormat dan wangi ruhnya itu. Tetapi kalau orang-orang yang su'ul khotimah, na'udzubillah, orang yang mati jahat tanpa membawa iman, disimpan sebelum ditaruhkan lagi kepada jasad seseorang, sijin, di yang paling datar sebuah penghinaan itu. Ini kembali ruh kepada Allah. Yang 1/3 lagi kembali kepada dirinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja beramal nyata, berkarya nyata, beramal berbuat baik sekecil apapun, Allah perlihatkan kebaikan, Allah balas dengan berlipat. Begitu pula seseorang yang melakukan amal buruk, dia tidak taubat, dia belum sempat minta ampun kepada Allah, akan diperlihatkan balasannya. Itu kembali kepada dirinya. Karena yang menghantar jenazah itu kata Rasul yatba'ul mayyit salasah. Yang mengantar jenazah itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mantar pasti keluarganya, handai tolan, ya, orang yang simpati kepadanya, kemudian amalnya yang dibawa, dan tentunya hartanya. Tapi kata Nabi fayarji'u isnani, kembali 2 ke rumah. Apa yang kembali? Hartanya kembali. Walaupun ketika di makam diantar dengan berderet mobil berbaris-baris yang begitu super mahal, mobil-mobil mewah, ya. Apakah setelah dikubur mobilnya mau diam di situ saja seperti karangan bunga menjadi onggokan sampah? Tidak. Pulang lagi kedua. Ya. Istrinya yang mengatakan kita hidup semati bang ya. Begitu abangnya mati, abang mati duluan deh, saya belakangan. Ya. Nggak ada, cuman sekedar di bibir, sehidup semati. Wa yabqa wahid, yang netap 1, yaitu amalnya. Itu yang dibawa, yang diiringi oleh jenazah. Karenanya cacing itu cepat mengambil santapan itu. Yang ketiga,
1/3 komponen manusia untuk cacing itu badannya, ya, 1/3 itu. Kecuali orang-orang tertentu, para aulia, anbiya, syuhada, ya, bahkan termasuk pengarang kitab ini nggak dimakan oleh jasad, oleh cacing tanah, karena keistiqomahannya. Dibongkar oleh pemerintah Saudi Arabia, masih ada lagi, nggak jadi-jadi, dia masih ada di Ma'la itu. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yantahibul khusama'u, yang keempat, musuh-musuh juga akan cepat merampas. Ini bidommi bidommi fafathu jam'u khasimin, ya. Dengan dhammah huruf hu, ya. Itu adalah jamak dari khosim. Khosimun khosimani husama'u. Jadi musuh-musuh cepat mengambil paksa. Wahum man lahum. Mereka itu orang yang punya hak atas orang yang berbuat zalim kepadanya. Orang berbuat zalim kepada dirinya, dia punya hak untuk menuntut nanti, karena nggak mampu dia di dunia. Di dunia dia dianiaya, di dunia dia dibohongi, di dunia rekayasa hukum, ya, karena ada pesanan-pesanan dia kalah di dunia. Tapi di sana itu semuanya terungkap dan Allah balas itu. Bi'akhdi amwalihim, dengan sebab mengambil harta mereka. Au bigtiyabihim, atau mencaci menggibah mereka. Au bidorbihim, atau memukul dengan omongan, memukul dengan ucapan. Masalan contohnya. Au bighairi dzalik, atau lain sebagainya, amalahu, akan amalnya itu. In kana lahu amalun saleh, itu juga jika dia punya amal saleh. Wa illa, kalau enggak punya, humila alaihi dzambuhum, dibebankan dosa orang lain sama dia karena dia telah berbuat zalim sama orang lain. Jadi amal-amal baik seseorang kan bermasalah dengan orang lain, belum pernah minta maaf, belum ada penyesalan, maka bisa jadi amal baiknya diambil, pahalanya diambil. Andai kata nggak ada pahala, dosa orang itu ditimpakan kepada mereka itu. Karena itu betapa strategisnya kita menjaga nilai-nilai silaturahim, ya, nilai-nilai persaudaraan lintas agama, bahkan lintas suku, karena Islam yang kita kembangkan adalah rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah, ya, yang menjaga nilai-nilai itu. Wal maqalatur rabi'atu wasalasuna, makalah yang ke-34. An ba'dil hukama'i, sebagian hukama juga berkata, man istaghala bisyahawati fala budda lahu minan nisa'i, wa man istaghala bi jam'il mali fala budda lahu minal harami, wa man istaghala bi manafi'il muslimina fala budda lahu minal mudarati, wa man istaghala bil ibadati fala budda lahu minal ilmi. Berkata sebagian hukama, siapa saja yang menyibukkan diri dengan syahwat, dengan hawa nafsu, maka tidak boleh tidak baginya harus memiliki seorang istri. Barang siapa menyibukkan dengan menghimpun harta, maka pastinya baginya terjebak kepada perbuatan yang haram. Siapa yang sibuk untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka lazimnya tidak boleh tidak dia harus ramah kepada orang. Wa man istaghala bil ibadah, siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah, fala budalahu minal ilmi, dia harus memiliki disiplin ilmu kaitannya dengan ibadah itu untuk menuju kesempurnaan dalam ibadah. Ini juga komentar ulama-ulama hikmah. Jadi siapa saja yang menyibukkan diri dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan, apalagi memang kita laki-laki dihiasi cenderung kepengen kepada perempuan, itu manusiawi. Yang Allah firmankan, bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia, manusia ingin sesuatu, ingin kepada yang dia mauin. Seperti laki-laki ingin kepada perempuan, manusiawi. Lumrah laki-laki demen sama perempuan. Yang kagak lumrah laki-laki demen sama laki-laki.
Si Dodo pacaran sama si Dedi, gitu kan. Si Tini sama si Tuti, itu yang nggak lazim, itu yang nggak normal, itu abnormal, ya. Tetapi batas-batas kenormalan itu harus diikat oleh satu walimatul akid, bukan kita 7-Eleven, bukan kumpul kebo, tapi diikat dengan pernikahan. Islam memberikan saluran, Islam memberikan jalan keluar. Kesukaan kepada sesuatu seperti kepada perempuan lewat akad nikah. Ya. Itu yang pertama, kalau orang sibuk dengan syahwat, dia harus segera memiliki istri. Ya, dia punya kemampuan, dia sudah saatnya, sudah siap semuanya, mentalitas semuanya, maka Islam membenci, Nabi membenci laki-laki yang terlalu lama membujang. Ya, kalau sudah ada kemampuan, ada kemauan, ya, jangan dia salah jalan. Ya. Sebab dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah satu perahmen, satu kisah nyata. Ada orang dihadapkannya diberikan 2 daging, satu daging yang matang, yang sudah begitu nikmat, empuk, apakah rendang, apakah semur, di sebelahnya daging mentah yang banyak belatungnya. Maka orang itu makan daging mentah yang banyak belatungnya. Itu Nabi diperlihatkan ketika peristiwa Mi'raj itu. Sehingga Nabi bertanya, ya Jibril, manhum ya Jibril, itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, itulah nanti gambaran umatmu, sudah punya daging matang lewat pernikahan, istrinya sah, cantik jelita, masih pengen main dengan daging-daging yang mentah, tidak melalui pernikahan, bahkan banyak belatung tuh dagingnya. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu salurannya. Apabila ingin kepada perempuan, segera untuk menikah. Wa man istaghala bijam'il mal fala budalahu minal haram. Kalau orang sudah sibuk dengan harta bendanya, menimbun harta, maka tidak boleh tidak, dia bisa terjebak kepada yang haram. Karena cintanya kepada harta, cintanya kepada dunia, yuhibuna malan hubban jamman. Cinta kepada harta yang berlebihan sehingga dia nggak tahu aminal halal, aminal haram. Masa bodoh dari yang halal atau dari yang haram. Yang penting aji mumpung. H3T, halal, haram, hantem terus. Nggak peduli bisnis sama rakyat, nggak peduli sama siapapun. Ya, sikat habis gitu kan. Itu yang terjadi kalau orang cinta harta yang berlebihan. Padahal yang namanya harta kita itu, yang kita telah infakkan, yang telah kita hibahkan, yang kita telah sedekahkan, yang telah kita makan, yang telah kita minum, itu rezeki kita. Di dompet, di deposito, dibikin modal, belum tentu rezeki kita. Begitu yang punya meninggal dunia, menjadi rebutan lagi tadi, ahli waris. Jadi makanya orang-orang dulu itu selalu kalau banyak tanah, banyak harta, udah buat pesantren, buat masjid. Karena dia sadar, itu investasi dia, itu rezeki dia, gitu kan. Bukan untuk disimpan, ya. Bukan untuk dibanggakan, tapi dikembalikanlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ay minal wuqu' fil haram, dia jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Kata Ali Jinnah, seorang ulama Pakistan, dunia sebenarnya cukup menghidupi hajat hidup orang banyak kalau tidak ada yang serakah. Tapi dunia tidak cukup menghidupi satu orang kelompok tertentu yang serakah. Karena monopoli, gitu kan. Allah tidak biarkan manusia susah karena diciptakan ada fasilitas dunia ini. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak manfaat, semua membawa manfaat. Allah ciptakan nyamuk membawa manfaat. Berapa banyak orang mendapat gelar doktor, guru besar, profesor, urusan nyamuk. Berapa banyak tenaga kerja tersedot
karena urusan nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada pabrik obat nyamuk, nggak ada baygon, ya. Nggak ada lagi autan karena udah nggak ada nyamuk. Jadi ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Ada manfaatnya. Allah menciptakan tonggeret, menciptakan binatang-binatang, punya manfaat gitu kan. Nah, ini yang kita yakini seperti itu. Jadi kalau cinta kepada harta, jangan lupa ada bagian orang miskin di situ. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Pada harta mereka tersimpan harta orang miskin. Dia minta atau tidak, berikan haknya itu. Dan tidak besar, hanya 2,5% dari harta yang dia miliki. Itu zakat malnya. Sedekah infaknya silakan, nggak terbatas gitu kan. Karena kita hidup sekali lagi nggak bawa apa-apa, yang dibawa tadi amalnya. Yang ketiga, wa manistaghala bimanafi'il muslimin fala budda lahu minal mudarati. Siapa yang menyibukkan diri untuk memberikan manfaat-manfaat kepada kaum muslimin, maka tidak boleh tidak dia harus memiliki keramahan dalam bergaul. Dia harus cerah mukanya, dia harus manis tutur katanya, indah perangainya, adil tindakannya. Itu pemimpin yang kita cari saat ini. Dan alhamdulillah ada pada Pak Anies. Maju kotanya, bahagia warganya. Saya bukan kampanye, hanya ngasih tahu ya. Kalau terjadi kepemimpinan proses nanti itu 2024, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda-tunda bersalahan dengan konstitusi, karena disyaratkan undang-undang dasar. Harus 5 tahun sekali dan harus cuma 2 kali masa jabatan itu. Nah, ini yang kita perlu sekarang ini, adanya mudaharah, cerah, lemah lembut, tutur katanya bagus, ya, senyumnya tidak lepas. Ini bagian yang kita harapkan, ya, nggak antri dengan minyak goreng, ya. Kesian orang hanya pengen beli minyak, antrinya berkilo-kilo, ya. Itu bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk kaum muslimin, ya. Fala budda lahu minal mudarah. Maka tidak boleh tidak, mukanya harus cerah. Min mulatafatihim. Jadi lutuf tutur katanya. Kan di Quran di pertengahannya ada waliyatalattaf, ramahlah. Ya. Moderatlah, ya. Tapi tetap enggak bisa dicampurkan bainal haq wal batil, ya. Yang keempat, wa manistaghala bil ibadati fala budda lahu minal ilmi. Siapa yang sibuk dengan ibadah. Ibadah itu bukan saja salat. Apakah salat, apakah ngaji, apakah umrah, apakah ibadah haji, apakah puasa, apakah bangun malam, semuanya harus dengan ilmu. Karena al-amal bila ilim, beramal tanpa ilmu, itu tidak ada manfaatnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita ngaji. Dan ngaji itu wajib. Definisi wajib, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi orang kalau nggak ada udzur syar'i, kagak sakit, dia tidak ada hal yang mendesak, dia nggak ngaji, berdosa. Karena ngaji thalabul ilm, ya, fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Itla tasihul ibadah illa bil ilmi bikaifiyatiha. Karena tidak sah ibadah tanpa ilmu yang mendorong. Orang mau umroh, alhamdulillah sekarang di Saudi sudah tidak ada lagi pakai antigen swab, tidak ada lagi jarak, ya. Nah, dia kangen, udah lama nggak lihat Ka'bah. Harus dipelajari manasiknya. Tata cara bagaimana caranya tawaf, dimulai dari mana. Kalau dia nggak tahu kan, bisa jadi nanti dia tawafnya berlawanan dengan orang banyak. Dia nggak tahu nanti sa'inya dari mana ke mananya. Perlu ngaji, perlu belajar. Begitu juga sholat, harus ngaji.
Kalau dia bilang sholat, gue berjamaah aja ikutin imam. Betul ikut imam, tapi harus belajar apa syaratnya ruku, apa syaratnya sholat, apa yang membatalkannya. Sebab kalau hanya patokannya ikut imam, kebetulan di belakang imam, jadi makmum, ilmunya kurang. Ketika imam dehem, diikut dehem juga. Habis ikutin imam katanya. Imam ngegaruk, dia ngegaruk juga. Ya, jadi nggak tahu. Ya imam nggak sengaja kakinya terpeleset kena pala dia. Ya, wah, ditendang imam, ditendang lagi yang belakang gitu kan. Sampai ujung, yang paling ujung bingung pun nendang siapa, nggak ada siapa-siapa gitu. Disamperin tuh imam, ditendang lagi gara-gara lo nih. Nah itu karena tidak ada ilmu. Jadi perlu semuanya ditopang oleh ilmu. Hidup ini lebih mudah dengan ilmu. Coba orang pergi haji dulu, berapa lama pergi haji? Belum ada kapal udara, yang ada Yasser Arafat pakai kapal laut 6 bulan. Orang udah pada lupa, baru dia pulang. Setengah tahun, bayangin itu. Kalau sekarang sebulan, atau yang plus 3 pekan, 21 hari, udah balik lagi ke tanah air. Enggak berbulan-bulan. Bahkan yang punya uang bisa dadakan, namanya furoda. Cuman besar, 180.000 US dollar. Kalau dirupiahkan 250 juta. Buat orang yang punya duit sih nggak jadi masalah. Hari ini store, hari ini berangkat, bisa. Karena travel yang plus khususnya diberi jatah untuk furoda namanya. Saya ngomong karena saya pernah mimpin gitu. Kapan daftarnya? Baru bulan kemarin bisa berangkat, bisa karena furoda. Itu setiap ONH Plus punya jatah itu. Ya, siapa yang mau berangkat dadakan? Ya, asal duitnya juga dadakan juga besarnya gitu kan. Artinya kita nggak lihat itunya, kecintaan dia kepada Ka'bah yang udah lama, udah rindu, udah kangen, yang terhalang. Kan terhalang 2020, terhalang 2021. Sekarang sudah mulai banyak dan sudah mulai rapat lagi di Mekah orang-orang yang tawaf. Ya. Nah, itu semuanya harus dengan disiplin ilmu. Jadi mudah semuanya itu. Ya. Orang belajar juga akan lebih mudah lagi, dibantu sebagai alat bantunya teknologi era digital saat ini. Itu kan buat membantu, mempermudah. Dulu kan biasanya rekaman-rekaman. Sekarang melalui YouTube bisa. Tapi jangan satu-satunya YouTube dijadikan guru. Jangan satu-satunya Google dijadikan guru. Jangan. Itu selingan, itu tambahan. Ya. Ya. Ya, saya kira ini yang kita kaji bersama. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Kan tuduhan belum tentu benar. Biarin aja orang menuduh kayak apa. Kita orang biasa, Nabi aja bukan lagi fasik, majnun. Dikatain gila Nabi Muhammad. Nah, enggak peduli Nabi. Nabi enggak punya musuh, tapi banyak yang musuhin enggak? Banyak. Itu Nabi, apalagi kita. Biarin aja orang mau bilang apa. Mau bilang fasik, nanti capek sendiri. Tak kalau dia enggak minta maaf, kebaikan dia kita ambil. Ya. Kalau nggak ada kebaikannya, dosa kita ditanggung. Udah, jangan dibalas. Kalau itu baru sekedar itu. Doain aja deh, ya Allah, bukakan mata hatinya biar dia sadar gitu. Insya Allah, karena kita kan teraniaya. Doa yang teraniaya itu makbul. Jadi jangan disumpahin. Jadi juga saudara kita, dia juga barangkali sama kemanusiaannya dengan kita, doain aja, sabar kita. Cukup? Ya, silakan.